Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Andri Bintang Kurniawan, mahasiswa Pendidikan Kimia kelas 4C. Baiklah, di video ini saya akan melakukan percobaan atau eksperimen yang mana tujuannya yaitu menganalisis pengaruh penambahan ekstrak daun jambu biji pada proses korosi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat yang kita gunakan yaitu wadah sebanyak 3 buah, kemudian lempengan seng, kemudian adapun bahannya yaitu serbuk daun jambu biji, larutan garam dapur, kemudian ekstrak daun jambu biji. Nah, adapun cara kerjanya yang pertama yaitu kita siapkan daun jambu biji, kemudian kita bersihkan. Setelah bersih, kita kering anginkan, akan tetapi tidak di bawah sinar matahari. Nah, setelah kita kering seperti ini, kemudian untuk pembuatan bubuknya itu kita haluskan dengan menggunakan blender atau bisa juga dengan ditumbuk. Setelah kita buat serbuknya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita buat ekstrak daun jambu biji dengan cara ambil 10 sendok teh serbuk daun biji tersebut, kita masukkan. Baiklah, setelah 10 sendok kita masukkan, kemudian kita rendam dengan 100 ml air. Masukkan air sebanyak 100 ml. Kemudian setelah kita masukkan air, kita biarkan selama 2 hari. Nah, kita lanjut percobaannya. Setelah 2 hari direndam, kemudian kita saring, ambil cairannya saja. Baiklah, setelah kita dapatkan cairannya, kemudian siapkan 3 wadah, yang mana 3 wadah transparan yang telah kita berikan tanda batas setinggi 4 cm dan kita beri tanda. Kemudian seng yang telah kita potong-potong 2 x 2 cm, kita masukkan ke dalam wadahnya. Setelah itu kita siapkan 100 ml larutan garam. Baiklah, kita lanjutkan ke perlakuan uji anti korosinya, yang mana wadah pertama ini kita masukkan larutan garam yang telah kita buat hingga tanda batas. Baiklah, setelah kita masukkan sampai tanda batasnya untuk wadah pertama, kemudian untuk wadah kedua kita masukkan juga ini larutan garamnya. Kemudian kita tambahkan 3 sendok teh atau 3 ml dari larutan ekstrak yang kita dapatkan. Kemudian cairan yang kita dapatkan tadi kita masukkan ke wadah kedua, yaitu 3 ml ke dalam air 1, 2, kemudian 3. Ya. Selanjutnya untuk wadah ketiga kita masukkan larutan garam. Kemudian kita masukkan serbuk daun jambu bijinya 1 sendok teh aja. Oke, kemudian kita amati beberapa hari. Setelah 1 jam perendaman, yaitu pada wadah pertama, itu terdapat banyak gelembung gas, yang mana larutan NaCl ini, garam dapur, dilarutkan dalam air, akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Ion positif ini dinamakan kation, sedangkan ion negatif dinamakan anion. Nah, gelembung gas yang banyak ini terbentuk karena ion positif mengalami reaksi reduksi, dan ion negatif mengalami oksidasi. Kemudian pada wadah kedua, setelah 1 jam itu hanya terdapat sedikit gelembung saja, lama-kelamaan gelembungnya sedikit menghilang. Kemudian pada wadah ketiga tidak dapat terlihat dikarenakan air menjadi berwarna keruh karena bubuknya sudah mulai menyebar. Setelah kita amati selama 5 hari, kemudian didapatkan hasil, yaitu kita lihat lebih dekat lagi lempengan sengnya, kita ambil. Baiklah, ini lempengan seng pada wadah 1. Kemudian kita ambilkan pada wadah 2. Ini hasil dari lempengan seng pada wadah kedua. Kemudian kita ambil pada wadah ketiga. Dan ini merupakan hasil dari wadah ketiga. Nah, kita bahas satu persatu.
Setelah 1 hari, wadah pertama masih terdapat gelembung gas yang berada di sekitaran pinggiran lempengan seng. Wadah kedua dan ketiga, lempengan seng sedikit menguning karena warna dari kandungan daun jambu biji tersebut. Di hari ketiga, wadah pertama lempengan seng sedikit mulai berkarat, yang mana seng mulai teroksidasi dalam larutan garam dapur, dikarenakan larutan yang mengandung klorida dapat memberikan efek korosif yang agresif terhadap logam. Air garam merupakan elektrolit yang mempercepat transfer muatan. Wadah kedua, lempengan seng masih sama dengan sebelumnya. Wadah ketiga, lempengan seng agak sedikit berkarat. Di hari kelima, wadah pertama lempengan seng terlihat berkarat. Wadah kedua, lempengan seng berkarat lebih banyak dari wadah pertama. Wadah ketiga, lempengan seng juga terlihat berkarat dan adanya warna kuning pada lempengan tersebut. Nah, lempengan kuning pada wadah kedua dan ketiga itu dikarenakan adanya senyawa fenol dari tanin yang mempunyai sifat pemberi warna. Nah, berdasarkan percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa inhibitor alami merupakan cara yang paling efektif dalam mencegah korosi, karena cara ini relatif murah dan prosesnya sederhana. Inhibitor alami pada percobaan ini yaitu jambu biji, dikarenakan memiliki kandungan tanin yang dapat digunakan sebagai inhibitor korosi. Tanin merupakan senyawa yang dapat larut dalam air, gliserol, alkohol, dan hidroalkohol. Nah, ekstrak daun jambu biji dapat menghambat laju korosi. Hal ini dikarenakan perkaratan pada lempengan seng wadah kedua tersebut terjadi lebih lama. Akan tetapi, di hari kelima, wadah kedua dan ketiga agak sedikit banyak karatnya. Hal ini dikarenakan adanya zat pengotor yang mana zat pengotor di permukaan logam tersebut dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan, sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi, sehingga korosi semakin cepat terjadinya. Dari video saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.